Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita akan membahas jebakan pada tenisan gambit. Jebakan ini sangat ampuh jika kita menghadapi pecatur pemula. Tenisan gambit umumnya diawali dengan E4. Setelah lawan mendorong D5 bermaksud bermain Skandinavia, maka sebagai putih kita harus memainkan kuda F3, membiarkan hitam mengambil pion. Jika hal ini terjadi, maka tenisan gambit telah dimulai. Kuda langsung ke G5 menyerang pion. Ada 4 respon hitam biasanya ketika menghadapi serangan ini. 4 cara tersebut digunakan untuk menjaga pion. Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana jika kuda F6 yang mempertahankan pion. Hal ini harus kita balas dengan D3. Kembali menawarkan sebuah pion pada hitam. Jika lawan Anda adalah pecatur yang berpengalaman, maka dia akan memainkan gajah G4 menyerang menteri. Setelah menteri D2, pion makan pion, gajah makan, lalu kuda C6. Hitam akan sedikit lebih unggul karena telah mendapatkan pion. Akan tetapi, tidak semua lawan kita tangguh dan paham hal itu. Pada level pemula, seringkali mereka akan mengambil pion. Dan di posisi ini, kita harus mengambil pion, tentu saja dengan menggunakan gajah. Kemudian, pemula biasanya akan ketakutan melihat kuda yang beroperasi di sayap raja, dan kemungkinan besar akan terjadi dorongan pion H6 yang tujuannya sesungguhnya baik, yaitu mengusir kuda. Akan tetapi, hal ini adalah sebuah blunder yang sangat fatal. Putih langsung berada di atas angin. Caranya yaitu dengan kuda makan pion, menyerang menteri dan juga benteng. Tentu saja apabila menteri menghindar, maka benteng akan jatuh. Pada posisi ini, apa yang terjadi jika raja makan kuda? Maka akan ada langkah balasan gajah G6, skak, dan juga menyerang menteri. Tentu saja raja tidak bisa kembali mundur ke E8. Langkah terbaik, raja makan gajah akan dibalas dengan menteri makan menteri. Putih menang menteri dan seharusnya akan menang. Sekarang kita akan melihat bagaimana jika hitam mempertahankan pion dengan gajah F5. Maka kita cukup menambah tekanan pada pion dengan kuda C3. Hitam biasanya akan mengembangkan kuda F6 menjaga pion. Setelah itu, kita lagi-lagi harus menambah tekanan, kali ini dengan menteri. Pada posisi seperti ini, seharusnya pion ini dilepas oleh hitam. Akan tetapi, seringkali hitam mempertahankan pion ini dengan langkah menteri D4. Langkah ini adalah sebuah blunder. Putih memiliki balasan menteri B5, skak, menyerang gajah, dan juga menyerang pion B. Jika kuda menutup skak, maka tentu saja gajah akan jatuh. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah gajah mundur ke petak D7. Jika gajah mundur ke D7, maka menteri makan pion, menyerang benteng. Setelah gajah C6 bermaksud untuk menyerang menteri, maka kita harus membalas dengan gajah B5. Langkah yang sangat baik.
Gajah tentu saja tidak bisa makan menteri karena sedang terpining. Pada posisi ini, hitam kembali mencoba mempertahankan material dengan menteri D7. Akan tetapi, gajah makan gajah. Jika kuda makan gajah, maka benteng akan jatuh, dan seringkali hitam akan mengambil gajah dengan menteri. Setelah itu, menteri C8, skakmat. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi jika menteri mempertahankan pion sambil menyerang kuda. Maka sebagai putih, kita wajib mendorong D3, menantang pertukaran pion dan juga menjaga kuda. Jika kuda F6, maka kuda C3 menyerang menteri. Setelah menteri A5, kuda makan pion dan kita mendapatkan kembali pion yang hilang. Akan tetapi seringkali pada posisi ini hitam tertarik mengambil pion. Setelah itu kita harus mengambil pion dengan gajah, membiarkan pion G terlantar. Dan pada posisi seperti ini, hitam seringkali mengambil pion G2. Pion ini sesungguhnya adalah pion racun, karena setelah itu gajah E4 mengurung menteri. Langkah terbaik bagi menteri adalah ke G4. Setelah itu menteri makan menteri. Setelah gajah makan B7. Hitam akan segera kehilangan benteng. Putih tentu saja akan menang. Bagaimana jika pada posisi ini hitam tidak tertarik mengambil pion G, tetapi memainkan menteri E5, skak? Maka kita harus menutup dengan gajah E3. Kali ini menawarkan pion B. Lagi-lagi ini adalah sebuah pion racun. Jika menteri makan pion, maka kuda D2. Setelah kuda C6, putih rokade. Secara pengimbangan perwira, putih jauh lebih baik. Hitam biasanya mengimbangkan perwira dengan kuda F6. Namun setelah itu kuda C4. Menteri hitam telah terserang. Ada 3 petak yang sepertinya terlihat aman bagi hitam. Pertama, jika dia ke B5, maka ini akan dibalas dengan kuda D6, skak, dan menteri dipastikan akan jatuh. Yang kedua adalah menteri B4. Hal ini akan berhadapan dengan C3. Menteri kembali diserang. Menteri terpaksa makan pion. Setelah itu benteng C1 lagi-lagi menyerang menteri. Setelah menteri ke B4, A3, lagi-lagi menteri terusir. Setelah menteri ke B5, akhirnya kuda ke D6. Putih kembali akan mendapatkan menteri. Langkah terbaik pada posisi ini adalah menteri C3, namun dibalas dengan benteng B1. Rencana utamanya adalah benteng B3 untuk menjebak menteri selamanya. Hitam bisa mencoba mencegah hal itu dengan kuda ke A5. Akan tetapi ada langkah gajah D2 yang menyerang menteri dan juga kuda. Setelah menteri lari ke petak D4 misalnya, maka gajah makan kuda dan putih unggul 1 perwira. Jika menteri makan kuda, maka
gajah makan bentri, lalu kuda makan gajah. Dan di sini pun putih jauh lebih unggul. Sekarang kita akan memeriksa kemungkinan keempat, yaitu mempertahankan pion dengan F5. Ini adalah langkah yang paling lemah dari seluruh pilihan, karena akan dibalas dengan gajah C4, menekan petak F7. Petak ini harus dipertahankan dengan kuda H6, setelah itu D3. Dan lagi, jika di sini hitam tidak ingin kehilangan pion, dia akan mengambil pion. Setelah itu, kita harus mengambil pion dengan pion. Setelah dorongan E5, maka akan ada langkah menteri B3. Lagi-lagi pion F7 terserang. Menteri E7 menjaga petak itu akan dibalas dengan kuda C3, dengan rencana selanjutnya menempati petak D5. Hitam akan mendorong C6 mencegah kuda. Setelah itu putih rokade, kemudian kuda ke D7, dan selanjutnya benteng E1. Jika kuda menyerang menteri, maka menteri mundur ke C2. Setelah B5 menyerang gajah misalnya, maka putih harus menyerang balik dengan pion, menyerang kuda hitam. Jika pion didorong, maka pion makan kuda. Setelah pion makan gajah, kuda makan pion, dan putih akan unggul dalam hal pengembangan perwira. Keamanan raja putih jauh lebih baik, sehingga menurut analisa komputer ini adalah kemenangan secara posisional untuk